untuk melepaskan sumbatan ataupun kesulitan-kesulitan hidup. Jadi kita bahas 4 kunci untuk melepaskan semua persoalan-persoalan tentang kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kalau di Jawa, untuk melepaskan segala kesulitan-kesulitan hidup itu, dulu sesepuh kita itu menggunakan yang namanya ruatan. Nah, ruatan itu dalam arti adalah untuk menghilangkan semua masalah, itulah ruatan. Nah, setelah itu dirawat supaya tidak terjadi kesulitan-kesulitan hidup lagi. Itulah dari kata meruat tadi. Nah, kesulitan-kesulitan hidup manusia ini macam-macam. Jadi ada yang kesulitan masalah ekonomi atau finansial, ada kesulitan masalah ketakutan-ketakutan hidup, ada kesulitan masalah ketakutan, kesedihan, kemudian kesengsaraan hidup, kesusahan. Itu adalah termasuk kesulitan-kesulitan hidup. Nah, di Jawa, persoalan-persoalan yang menjadikan kesulitan-kesulitan hidup itu sebenarnya adalah paling besar itu timbul dari diri kita sendiri. Terutama adalah hasil daripada pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi kesulitan hidup itu sebenarnya adalah hasil dari pikiran-pikiran kita sendiri yang negatif. Nah, ketika pikiran-pikiran itu menumpuk dan terlalu banyak, dan itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif, maka itu nanti akan mengendap dan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika itu sudah menumpuk dan masuk ke alam bawah sadar kita, maka itu akan menjadikan hidup kita menjadi sulit, betul-betul sulit. Makanya kalau orang Jawa diruat itu tadi. Nah, ini zaman sudah modern, jadi memang bahasa meruat kita rubah untuk mengganti atau menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup itu tadi. Caranya bagaimana? Nah, gini. Yang pertama, ngresiki pikiran lan jiwa. Jadi pikiran kita ini harus kita bersihkan dulu, dan jiwa kita harus kita bersihkan dulu. Jadi membersihkan jiwa kita, mental kita, pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Karena selama ini kita selalu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Itu entah panjenengan sengaja ataupun tidak, entah panjenengan sadari ataupun tidak. Kadang-kadang kita itu memblokir pikiran kita sendiri, jalan hidup kita sendiri dengan pikiran kita yang pesimis, dengan pikiran kita yang cenderung susah, dengan pikiran kita yang cenderung takut, cemas. Itu akhirnya lah memblokir pikiran kita sendiri. Jadi memori kita ini sudah penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif itu tadi. Energinya negatif sudah menumpuk, sudah mengglobal. Inilah yang membuat hidup kita menjadi sulit. Nah, untuk melepaskan itu, maka harus kita bersihkan pikiran dan jiwa kita dari hal-hal yang bersifat negatif ini tadi. Jadi contohnya begini. Seumpama kita ini minum kopi. Kopi baru diudek. Jadi kalau pikiran kita ini pikirannya negatif, ini seperti kopi yang molak-malik. Tidak tenang. Nah, tapi kalau kita endapkan, nanti akan terpisah, yang bening dan yang kotoran akan terpisah. Nah, jiwa kita pun semacam itu. Makanya harus kita bersihkan, kita rubah pikiran negatif, kita hilangkan, kita endapkan. Nah, setelah itu kemudian nerimo ing pandum. Ini yang nomor 2. Setelah pikiran yang negatif,
Nah ya, pikiran-pikiran negatif itu nanti sudah kita bersihkan, maka harus nerimo ing pandum. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dan alam sekitar. Ketika kita menerima dalam baru keadaan susah, maka itu diterima dulu. Nah, kita terima dulu. Kita berdamai dulu dengan kesusahan itu dulu. Kalau kita berontak dan kita merasa susah, akhirnya apa? Kita akan menambah pikiran negatif lagi. Akhirnya menumpuk lagi. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan alam di sekitar kita. Kita berdamai dulu. Jadi mundur teratur ini hanya kita untuk berjaga-jaga. Itu cara yang kedua, adalah nerimo ing pandum dulu. Jadi berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan alam sekitarnya. Bukan berarti nerimo ing pandum ini malas, tidak. Tetapi ini adalah untuk mengumpulkan daya kita. Nanti untuk kita ini siap-siap membuat senjata kita ini untuk berperang ke selanjutnya. Perang dalam arti mengatasi kesulitan hidup itu tadi. Nah ini kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan alam sekitar kita. Kemudian yang ketiga, setelah tadi kita bersihkan pikiran kita dan kita nerimo ing pandum atau berdamai dengan diri kita sendiri dan juga alam sekitarnya, kita isenono pikiran nganggo apa wae kang becik. Jadi kita program pikiran kita ini dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi kita harus selalu positive thinking. Itu. Cara mengisinya gimana? Ya jangan hal-hal yang sifatnya negatif kita isikan lagi. Seperti tadi kesusahan, merasa miskin, ya, kemudian merasa takut, merasa cemas dalam menghadapi hidup, merasa nanti bagaimana saya tidak bisa membayar hutang, segala macam, bagaimana saya nanti bisa menghidupi keluarganya saya. Nah itu pikiran negatif. Itu kita hilangkan, kemudian kita isi, kita program ulang pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Seperti ya, aku merasa bahagia saat ini ya, dengan kebahagiaan ya. Kemudian dengan aku merasa sudah tercukupi keberlimpahan saat ini. Aku sudah merasa bahagia, aku merasa makmur. Macam itu. Itu kita isikan di program, kita program ulang pikiran kita dengan hal-hal yang positif semacam ini tadi. Nah, setelah itu yang nomor 4 adalah sabdo pandito ratu. Jadi apa yang diucapkan raja itulah yang jadi. Artinya bahwa kita harus berkata-kata yang baik. Sabdo, ucapan, ini penting. Karena apa? Selama ini entah panjenengan sadari ataupun tidak, entah panjenengan sengaja atau tidak, setiap hari ini sudah berapa juta atau berapa ratus ribu bahkan jutaan kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang membuat panjenengan pesimis dengan sendirinya. Nah, itu harus kita rubah. Wong Jawa sabdo pandito ratu. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang bakal terjadi nantinya. Atau bisa dikatakan mandi ucape dewi. Makanya kita harus berkata-kata yang baik, karena kata ya doa itu tadi, sabdo.